Shalom adik-adik, shalom juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Puji Tuhan, kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Walaupun masih online, kita tetap harus semangat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik, walaupun kita di rumah, kita tetap harus menjaga prokes ya. Kalau keluar rumah tetap harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer dan juga dipakai maskernya. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus dan selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami semua Kau beri kesehatan. Pagi ini kami ingin memulai kegiatan belajar sekolah minggu kami. Ya Tuhan, berkatilah kami, berikan kepintaran, hati yang sukacita, dan semangatilah kami. Kami mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku tanam hati
Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, menanam di hatiku. Bertumbuh subur buah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Di hari Minggu pagi yang indah ini, kami anak-anakmu dari sekolah minggu GKJ Pangkalan Jati datang untuk mohon urapan Tuhan atas firman yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi kami semua, baik para pelayan yang akan memberitakan dan juga adik-adik yang akan mendengarkan, dan memampukan kami semua untuk dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk memahami apa yang Tuhan Yesus kehendaki melalui firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mohon. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita mendengarkan dulu pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh rekan kalian. Lukas 4 ayat 21 sampai 24. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukanlah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatanlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala kami dengar yang telah menjadi di Kapernaum, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Adik-adik, di dalam bacaan kita tadi, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberitakan firman di sinagog. Ya, sinagog itu rumah ibadat orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus mendapat kesempatan untuk membacakan firman Tuhan. Tapi setelah Tuhan Yesus selesai membacakan firman, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada hari ini genaplah apa yang kamu dengar, orang-orang ada yang senang, ada yang juga terpesona mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Namun tidak sedikit pula ada yang marah. Bahkan mereka mengusir Tuhan Yesus, dan mereka pun mau mendorong Tuhan Yesus hingga mau jatuh. Tetapi Tuhan Yesus dengan penuh wibawa berbalik, berjalan ke arah mereka, sehingga mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya terdiam. Karena Tuhan Yesus menunjukkan kewibawaannya.
kita melihat orang-orang yang sebangsa dengan Tuhan Yesus itu menolak, marah mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Caroli mempunyai sebuah ilustrasi. Ada dua orang anak bernama Yana dan Tono. Suatu hari mereka berdua mendapatkan nilai hasil ulangannya. Ketika Yana melihat nilainya, Yana tampak kecewa. Dia marah karena, loh kok dia cuma dapat 7, nilainya cuma 7. Sedangkan Tono nilainya lebih tinggi dari Yana. Yana marah, Yana kecewa. Karena sudah semalaman dia berusaha belajar dan dia mengingat-ingat apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Kemudian Tono melihat kekecewaan Yana dan Tono berkata bahwa coba kita lihat lagi kesalahannya ada di mana. Hanya ketika bersama-sama mencari ini salahnya di mana, baru ketahuan bahwa ternyata Yana ada 3 soal yang salah jawabannya. Di situ Yana lupa atau mungkin juga soal yang keluar itu tidak sama seperti yang Yana pelajari. Hanya Tono mengatakan ya sudah, nggak usah marah. Berarti soal-soal yang jawabannya salah ini kamu harus belajar lagi, tingkatkan lagi, harus berusaha lebih giat lagi. Supaya berikutnya kamu bisa meraih nilai lebih tinggi daripada yang sekarang kamu dapat. Yana kecewa karena dia sudah belajar semalaman, tetapi ternyata hasilnya tidak sebagus yang dia pikirkan. Tetapi Tono tetap mendorong temannya untuk harus lebih semangat lagi belajar. Dan tidak perlu marah, tidak perlu kecewa. Mungkin ada dari adik-adik yang memiliki keinginan atau cita-cita. Bahkan ketika adik-adik memiliki keinginan itu dan adik-adik tidak melakukannya, ternyata hasilnya tidak sebagus seperti yang adik-adik impikan. Apakah adik-adik harus marah? Tidak perlu. Adik-adik tidak perlu marah. Kita melihat di dalam bacaan tadi Tuhan Yesus berbalik dan berjalan melewati orang-orang yang tidak menyukainya. Apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak kecewa. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kebaikan apapun yang dilakukan, ada yang suka dan ada yang juga tidak suka. Pelajaran dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa ketika kita mendapatkan hasil atau mendapatkan keinginan, apa yang kita inginkan, mendapatkan apa yang kita dambakan, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita tidak perlu marah, tidak perlu kecewa. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pun tidak marah. Tetapi adik-adik harus selalu terus berusaha mendoakan dan menyerahkan itu semua kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang adalah Mesias yang mampu menolong kita semua, menolong adik-adik untuk berusaha menjadi lebih baik. Dan juga kita harus bisa menjadi semangat motivator yang memberikan motivasi buat orang lain untuk terus berusaha. Ketika kita sudah menjadikan orang lain untuk terus bersemangat dan berusaha, maka kita pun sudah menunjukkan bahwa
kita telah melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu tidak perlu marah kalau orang lain tidak menerima, tidak perlu marah kalau orang lain pun tidak suka dengan apa yang kebaikan yang kita lakukan, tapi kita harus terus memotivasi orang lain juga untuk melakukan kebaikan, dan juga agar orang lain tidak perlu marah apabila dia tidak diterima oleh temannya atau lingkungannya. Apapun yang diperbuat, kebaikan apapun yang dilakukan tidak diterima, dia tidak usah marah. Ya. Nah, demikian adik-adik, kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk terus berusaha membuat yang terbaik, menerima apapun yang kebaikan yang tidak diterima oleh orang lain. Terus berusaha menjadi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu tetap menerima apapun yang terjadi. Tidak perlu marah dan tidak perlu kecewa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami renungkan. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, namun belajar pada apa yang telah Tuhan Yesus tunjukkan, bahwa walaupun Tuhan Yesus tidak diterima oleh orang lain, tapi Tuhan Yesus tetap memberitakan Injil, Tuhan Yesus tetap menunjukkan kebaikan bagi sesama. Kami pun ingin menjadi seperti Tuhan Yesus, tidak menyimpan kekecewaan, tidak menyimpan kemarahan, namun terus menjadi sukacita bagi sesama kami. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau sama-sama mengumpulkan persembahan ya. Nanti persembahannya adik-adik boleh taruh di amplop seperti ini. Dimasukkan dan diberikan atau dititipkan ke guru sekolah minggu dekat rumahnya ya. Yang mau transfer ke Mbak Widya juga bisa. Nah, kita mau sama-sama mengumpulkan persembahannya yuk disiapin ya. Mari bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini, kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, saat ini kami menghaturkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa Raja dari segala raja, terima kasih telah membimbing dan melancarkan kegiatan ibadah sekolah minggu secara virtual pada hari ini. Ada banyak ilmu bermanfaat yang kami peroleh pada saat ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat bagi kehidupan kami, serta dapat menjadi petunjuk ketika sedang mengalami kesulitan atau kebimbangan. Inilah doa kami yang kurang dari sempurna, yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.